Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengenalan dan arsitektur klaster dengan dosen pengampu Bapak Mulkan Fadli STMT. Yang beranggotakan saya sendiri Anissa Nabila sebagai moderator, selanjutnya ada Maulinatul Hakiki, Najwa Syafira, dan yang terakhir Rahayu Minanda. Adapun pembahasan yang akan kami bahas di sini ada 5. Yang pertama, pengertian klaster. Yang kedua, desain isu dalam membangun klaster. Yang ketiga, arsitektur klaster. Yang keempat, klaster versus cloud versus grid. Dan yang terakhir, komponen pembangun klaster. Baik, pertama sekali saya akan menjelaskan tentang pengertian klaster. Sebuah klaster jaringan komputer adalah 2 atau lebih perangkat komputasi bekerja sama untuk tujuan komputasi umum. Jaringan komputer ini memanfaatkan kekuatan pemrosesan paralel dari perangkat komputer. Selain kekuatan pemrosesan meningkat, share sumber daya komputasi dalam kelompok jaringan juga dapat memberikan skalabilitas. High availability, failover kemampuan perangkat komputasi biasanya punya masalah juga. Selanjutnya, ada 3 tipe dasar cluster computing: load balancing cluster, high performance cluster, dan high availability cluster. Pertama sekali, kita akan membahas tentang load balancing cluster. Load balancing cluster adalah salah satu dari 3 tipe dasar cluster computing yang artinya penyerataan beban. Pada gambar di atas terdapat beberapa server dan beberapa klien yang saling berhubungan. Jadi, kegunaan server yang terdapat beberapa pada gambar di atas adalah penyerataan beban server. Biasanya server hanya ada 1 dan beban yang ditampung menjadi banyak. Maka, pada tipe ini beban server akan didistribusikan pada beberapa server yang ada. Selanjutnya, high performance cluster. Menggunakan kekuatan pemrosesan paralel dari beberapa node cluster untuk memberikan kinerja tinggi pada komputasi. Yang dimaksud node adalah bisa sebuah PC ataupun komputer. Hal ini memungkinkan node untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah. Hal ini juga menjadi solusi yang baik untuk bisnis jaringan yang memiliki persyaratan pengolahan tinggi tetapi memiliki anggaran terbatas. Jadi, ketika salah satu server ada yang down, maka sistem tidak mati karena ada server yang lain yang melakukan takeover sistem, sehingga sistem always ready. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang high availability cluster. Sebuah high availability cluster adalah node 2 komputasi atau lebih yang menyediakan redundansi jika terjadi kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Hal ini juga disebut sebagai sebuah cluster failover. Ketika sebuah sistem komputasi gagal, operasinya dipindahkan ke node tambahan untuk menyediakan layanan komputasi terus-menerus. Selanjutnya, tentang arsitektur cluster. Ada 3 pengelompokan arsitektur utama, yaitu mirror disk, share disk, dan share nothing configuration. Yang pertama ada arsitektur cluster mirror disk. Mereplikasi data aplikasi disimpan ke sebuah situs penyimpanan cadangan. Tujuan dasar adalah untuk menyediakan high availability cluster dari sumber daya komputasi serta pemulihan trouble dalam kasus beberapa jenis kegagalan komputasi. Yang kedua, sebuah cluster jaringan komputer share disk cluster menggunakan masukan central input atau output device yang dapat diakses ke semua node di cluster. Biasanya, mereka digunakan untuk berbagi penyimpanan disk untuk file dan database. Beberapa konfigurasi share disk mendistribusikan informasi di semua node di cluster. Sedangkan konfigurasi lainnya menggunakan server metadata pusat. Dan yang terakhir yaitu share nothing configuration. Tidak memiliki nothing yang independen dan mandiri. Setiap node memiliki memori sendiri dan input-output device.
tidak menyediakan akses disk konkuren dari beberapa node, karena hanya satu node untuk perlu mengakses penyimpanan pada satu waktu. Seringkali setiap node dalam jenis arsitektur bertanggung jawab untuk tugas berbeda dalam jaringan. Sebuah jaringan share nothing configuration dapat berskala ke ratusan node dan merupakan pilihan populer di lingkungan pengembangan website. Manfaat cluster computing. Yang pertama yaitu menurunkan harga dari high performance komputer. Yang kedua, bisa mempunyai superkomputer pribadi. Yang ketiga, semakin banyak orang semakin inovatif, lebih banyak aplikasi dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu tanpa cluster computing, penggunaan high performance komputer hanyalah sebuah harapan untuk kelompok-kelompok kecil dan negara berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan cluster computing. Yang pertama, simple di dalam manajemen server. Yang kedua, fleksibel karena bisa di-upgrade dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan. Dan yang ketiga, lebih murah dibandingkan dengan superkomputer. Yang keempat, lebih mudah di dalam penanganan suatu database atau sistem yang didukung oleh 100 server dibandingkan 100 server dengan sistem atau database yang berbeda. Dan yang kelima, yaitu biaya membeli perangkat keras server dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan. Kekurangan cluster computing. Program di cluster computing berbeda dengan program pada satu komputer. Dikarenakan node-node terpisah menyebabkan terjadinya delay waktu ketika pengiriman data antar node. Harus dapat memecahkan pekerjaan sehingga bisa terdistribusi dengan baik antara setiap node. Yang selanjutnya itu perbedaan cluster computing dan grid computing. Yang pertama, cluster computing. Cluster computing adalah sekumpulan komputer terhubung dalam suatu jaringan komputer yang digunakan untuk mengerjakan suatu persoalan komputasi secara fleksibel dengan data yang sama. Umumnya, pada jaringan satu komputer yang terdiri dan setiap komputer saling mempercayai komputer lain. Pengguna menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan diharapkan dapat membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin atau banyak komputer satu jaringan, pengamanan jaringan, dan penggunaan maksimal. Grid computing. Grid computing adalah sekumpulan komputer atau bisa juga sekumpulan komputer cluster yang terhubung satu dengan yang lain melalui internet atau jaringan yang lebih luas. Umumnya, pada beberapa jaringan sendiri dan setiap komputer atau cluster memiliki metode pengamanan sendiri atau sertifikat yang harus dimiliki oleh komputer cluster lainnya untuk dapat berinteraksi. Pengguna menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan diharapkan membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin atau banyak komputer, banyak jaringan atau internet, pengamanan maksimal, penggunaan maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa Syafira. Komponen pembangun cluster. Komputer cluster terdiri dari set komputer terhubung dengan kerjasama, sehingga banyak hal tetapi dilihat sistemnya tunggal. Tidak seperti komputer jaringan. Komputer cluster memiliki setiap node set untuk melakukan tugas yang sama, dikendalikan dan dijadwalkan oleh perangkat lunak. Komponen cluster biasanya terhubung satu dengan yang lain melalui jaringan Local Area Network atau LAN dengan setiap node komputer. Digunakan sebagai server berjalan sendiri dari sebuah sistem operasi. Software cluster memungkinkan Anda mengonfigurasi server untuk redundansi guna mencegah waktu henti dan kehilangan data. Sebuah server utama dikelompokkan dengan satu atau lebih server sekunder. Software cluster memantau kesehatan aplikasi dan jika mendeteksi kegagalan, memindahkan operasi aplikasi ke server sekunder di cluster dalam proses yang disebut failover. Profesional TI mengendalikan pengelompokan untuk menghilangkan satu titik kegagalan dan meminimalkan resiko downtime. Hardware cluster adalah metode berbasis hardware cluster untuk mengubah beberapa server menjadi sebuah cluster. Sebagai aturan, hardware cluster dibuat dengan menginstal sejumlah server blade pada mesin yang akan mengontrol cluster tersebut. Masing-masing server blade berfungsi secara independen dari yang lain, meskipun semuanya merespon permintaan yang sama. Cluster benchmark adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah cluster untuk mengevaluasi kinerja dari setiap node atau komputer yang terhubung dalam sebuah cluster.
Benchmark biasanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau program tertentu yang dirancang untuk menguji kemampuan dari sebuah klaster dalam menangani tugas yang membutuhkan pemrosesan yang sangat intensif. Beberapa contoh benchmark klaster yang populer antara lain seperti LeanPack, HPCC, dan HPL. Desain isu. Ketersediaan sumber daya. Klaster komputasi terdiri dari beberapa node atau mesin, sehingga perlu memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia dan dapat digunakan secara efektif. Hal ini mencakup kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan seperti CPU, RAM, jaringan, dan aplikasi yang akan dijalankan pada klaster. Skalabilitas. Klaster komputasi harus dapat diperluas atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan beban kerja. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan arsitektur klaster yang scalable dan dengan memperhitungkan penggunaan sumber daya yang efisien. Kinerja. Kinerja klaster komputasi harus memenuhi kebutuhan pengguna, seperti waktu respon dan throughput yang cepat. Hal ini dapat dicapai dengan memilih perangkat keras yang sesuai dan mengoptimalkan konfigurasi perangkat lunak.